Salah satu kebanggaan dan sukacita kita sebagai orang percaya adalah bahwa kita boleh melayani Tuhan. Mungkin ada sebagian orang berkata, masa iya melayani Tuhan adalah kebanggaan? Bahkan sebagian orang berkata, saya melayani si A, si B, si C, dan saya bangga melayani dia. Ini yang saya mau katakan, bahwa kita harus mengerti dulu siapa yang kita layani. Makin tinggi pangkat seorang, makin dihormati juga pelayanannya. Misalnya seorang supir, ketika dia seorang supir Metro Mini atau supir dari keluarga tertentu, maka kita menganggapnya sebagai hal yang biasa saja. Tetapi berbeda ketika dia supir seorang jenderal, menteri, apalagi sebagai supir presiden, maka jabatannya boleh sama-sama supir, tetapi gaji, fasilitas, dan perlakuan orang juga menjadi berbeda. Mengapa? Karena masing-masing yang dilayani berbeda. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa melayani Tuhan adalah satu kebanggaan. Karena bukan soal kita melayani, tetapi siapa yang kita layani. Pertanyaannya adalah, mengapa melayani Tuhan adalah satu kebanggaan? Ada 4 poin yang membuat kita menjadi semangat untuk melayani Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan yang kita layani adalah Raja yang kekal. Seorang yang melayani presiden ada waktunya, ada batasan waktunya. Ketika dia sudah tidak menjadi presiden lagi, maka selesailah. Begitupun juga seorang raja. Semua ada batasan waktunya. Ada waktunya hidup dan ada waktunya raja itu mati. Tuhan yang kita layani adalah Raja yang kekal. Artinya dia tetap Raja yang berkuasa di dunia ini. Yang kedua, karena Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang peduli. Seringkali kita melayani seseorang belum tentu kita dipedulikan. Karena bagi orang yang dilayani, yang penting gajinya sudah dibayar, ya sudah cukup. Tetapi perlakuan yang kita terima berbeda ketika kita melayani Tuhan. Alkitab berkata, seutas rambut kita pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Alkitab juga berkata, sampai masa putih rambutmu, aku Tuhan yang akan menggendong kamu. Tuhan sangat peduli dan bertanggung jawab atas hidup kita. Karena itu, orang yang melayani Tuhan dengan benar tidak akan mungkin kekurangan. Ada saja anugerah yang kita terima ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh loh. Persoalannya, maukah kita bersyukur dalam segala hal? Ini yang menjadi perbedaannya. Yang ketiga, karena Tuhan yang kita layani adalah Bapa yang baik. Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anaknya, menjadikan kita sebagai ahli warisnya. Bukankah ini mengartikan bahwa Tuhan yang kita layani adalah Bapa yang baik? Karena itu, ketika kita melayani Tuhan dan menghadapi berbagai persoalan hidup, maka kita harus tetap beriman bahwa kita melayani Tuhan yang adalah Bapa yang baik, yang tidak akan pernah membiarkan kita. Bapa yang baik, yang akan senantiasa membela kita dalam segala keadaan yang sulit, menjamin segala baik ataupun kebutuhan kita. Yang keempat, karena Tuhan yang kita layani adalah penguasa berkuasa atas segalanya.
Kekuasaan Tuhan yang kita layani tidak terbatas. Artinya, apapun yang Tuhan kehendaki pasti terjadi. Apapun yang Tuhan tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Saudaraku, kita harus bangga melayani Tuhan karena Tuhan yang kita layani bukan raja yang kekal, tetapi Tuhan yang sangat peduli dan bertanggung jawab. Bapa yang baik dan penguasa yang berkuasa atas segalanya, kekal pula perkenanannya bagi kita yang mau melayani Tuhan dengan sungguh. Perikop ini terambil di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 13 sampai dengan 19. Melayani Tuhan adalah kebanggaan. Itulah tema pada hari ini. Jika kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, biarkan ini boleh menjadi berkat. Katakan amin.